Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, ya anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya? Ustazah yakin semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita fisika kelas 11. Nah, tidak perlu berpanjang-panjang kali lebar lagi pembukaannya. Kita lanjutkan saja. Di minggu lalu materi pembahasan kita itu energi kinetik benda yang menggelinding, gitu ya. Benda yang menggelinding. Jadi yang dikatakan dengan benda menggelinding itu adalah benda yang mengalami gerak rotasi sekaligus translasi. Jadi energi kinetiknya ya energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Seperti ini dia, ya. Nah, jadi ananda sekalian, kita lanjutkan sekarang. Materi kita berikutnya adalah tentang momentum sudut. Nah, sebelum ustazah lanjutkan, ustazah kemarin kan sudah membagikan ini materinya kalau nggak salah ya. Kalau belum ustazah bagikan silahkan WA ustazah, atau ada file kalian yang sudah hilang WA ustazah biar ustazah bagikan kembali. Jadi harap untuk intisari materi kita agar dicatat ya Nanda semua, agar nanti kita kembali berjalan normal belajarnya, ada salinannya ya. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang momentum sudut ya. Momentum sudut, apa sih itu momentum, gitu ya. Di kelas 10 kita kemarin, kita sudah pernah membahas tentang impuls dan momentum. Masih ingat gak itu kira-kira ya? Impuls dan momentum, ya. Jadi kalau momentum itu adalah, kalau kemarin ustazah ustazah contohkan, itu adalah ketika kita misalnya bermain bola voli gitu kan, terus kawan kita melakukan servis sudah, lalu kita mau menangkapnya gitu kan. Nah, semakin cepat bolanya maka kita pun akan semakin sulit untuk menghentikannya, iya kan? Atau misalnya semakin besar bolanya semakin sulit juga kita untuk menghentikannya. Jadi itulah dia adalah momentumnya. Momentum itu adalah kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak yang dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatannya. Makanya momentum itu dirumuskan P sama dengan apa? Udah lupa? P sama dengan massa kali M kali P. Nih ustazah ingatkan lagi. M P nih ya, P sama dengan massa kali kecepatan. Nih ya, masih ingat ya? Massa kali kecepatan gitu. Nah, jadi ini sekarang momentum sudut. Jadi momentum itu sama ini sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Cuman ini pada gerak rotasi, makanya dikatakan di sini momentum sudut. Momentum sudut itu adalah momentum yang terjadi pada gerak rotasi. Kalau momentum yang kemarin misalnya ustazah bilang menservis bola gitu kan, itu terjadi pada gerak translasi, walaupun sebenarnya kalau servis bola itu terjadinya adalah gerak parabola ya. Nah, atau misalnya kita mensodok bola biliar misalnya begitu ya. Itu gerak translasi lah. Sekarang kita membahas tentang gerak rotasi ya. Jadi adalah istilahnya momentum sudut, yaitu momentum yang terjadi pada gerak rotasi. Jadi kalau begitu apalah itu momentum sudut? Kalau momentum saja ustazah bilang adalah kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak lurus maksudnya. Berarti momentum sudut itu adalah kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang berputar gitu. Nah, contohnya misalnya ananda sekalian mungkin pernah itu waktu kecil memutar badannya gitu. Nah, kalau kita dalam keadaan memutar badan, dalam keadaan tangan terbentang atau tangan kita lipat, itu akan berbeda nanti kecepatannya, gitu kan? Dan juga akan ada nanti kita yang mana lah kira-kira yang susah kita untuk menghentikan diri kita. Apakah tangan kita bentangkan atau tangan kita tutup rapat, begitu. Nah, jadi
kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang berputar, itulah dikatakan momentum sudut. Ya, kalau di sini dibuatnya adalah momentum yang terjadi pada gerak rotasi. Jadi kalau pada gerak translasi, momentum itu adalah M kali P, massa kali kecepatan. Kalau pada gerak rotasi, momentum sudut itu kita simbolkan dengan L. L sama dengan I kali omega. Di mana I di sini adalah momen inersia yang sudah kita bahas kemarin, ya, momen inersia. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, jadi sebenarnya L sama dengan I kali omega itu hampir setara itu ya. Hampir setara lah ini dengan rumus M sama dengan P sama dengan M kali V, itu hampir sama sebenarnya ya. Nah, baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Adapun nah ini penurunan rumusnya. Jadi kalau Ustazah jabarkan di sini, perhatikan. Nah, jadi kan tadi kan Ustazah sudah membuat bahwa persamaan momentum biasa M P sama dengan massa kali kecepatan. Ini kan momentum biasa ya. Kalau momentum sudut, L sama dengan momen inersia dikali dengan omega. Sudah? Di minggu lalu kan kita sudah membahas omega I itu adalah momen inersia. Momen inersia sama dengan rumusnya adalah apa? Apa rumus momen inersia? Momen inersia itu adalah massa dikali dengan massa dikali dengan R-nya, gitu kan? Jadi kalau kita substitusilah rumus momen inersia ke rumus momentum sudut, ini kita masukkan ke sini sehingga kita perolehlah rumus L sama dengan M kali R kali omega. Jadi sama saja ya, ini dan ini. Dah, sehingga kita perolehlah ini dia hukum kekekalan momentum sudut, namanya ini hukum kekekalan, ini tadi ya rumusnya. Dah, hukum ini V-nya ini dapatnya dari mana gitu kan? Nih biar saya jabarkan ini V-nya dari mana. Tadi kita masih sampai MR omega. Baik. Dari manakah V itu? Kita lanjutkan ke sini. Nah, perhatikan. Jadi kan ini ya, L sama dengan M kali R kali omega, gitu kan? Nah, di mana materi kita di kelas 10 lagi ingat bahwa omega itu rumusnya adalah apa? V kali dengan R, ya kan? V kali omega sama dengan V sama dengan omega. Terbalik ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh rumus ya tadi sehingga kita akan memperoleh rumus akhirnya adalah ini terbalik ya, omega sama dengan V per R, ini terbalik ya. Oke, saya ulangi, L sama dengan M kali R kali omega, MR kuadrat ya, MR kuadrat. Sudah, sehingga kita perolehlah omega itu adalah V per R. Maka kita substitusi omega ini ke sini, kita peroleh hasil akhirnya L sama dengan M kali dengan R kuadrat dikali dengan V per R, gitu kan? Maka R kuadrat ini kan berarti R kali R ya, L sama dengan M kali ini R kuadrat, hilang satu R-nya, ini juga bisa mati satu kan, mati satu, tinggal 1 R dikali V. Maka rumus akhir dari momentum sudut itu adalah L sama dengan M kali R kali V. Jadi ini dua rumusnya ya, ada dua rumus momentum sudut. Yang pertama adalah L sama dengan momen inersia kali omega, atau L sama dengan M kali R kali V, itu ya. Nah, itu sedikit penurunan rumus dari yang ada di modul kita. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah,
eh, jadi kalau di materi kita impuls momentum kemarin kan ada hukum kekekalan momentum, ya kan? Sama halnya dengan yang di translasi, di rotasi juga demikian, ada namanya hukum kekekalan momentum sudut, ya, menjelaskan bahwa jika tidak ada resultan torsi luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudutnya adalah kekal. Maka kita peroleh I kali omega sama dengan I aksen kali omega 2. I ini adalah momen inersia. Momen inersia pertama dikali dengan omega pertama atau kecepatan sudut pertama sama dengan momen inersia yang kedua atau akhir dikali dengan kecepatan sudut akhir. Atau kita bisa menyingkat ini adalah L sama dengan L aksen. Gitu ya. Hukum kekekalan momentum sudut. Nih biar saja ringkaskan sedikit. Ya, hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. Ya, L sama dengan L aksen atau I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Ini awal akhir, gitu ya. Nah, atau kalau kita mau membuatkan yang ini juga, nah, silakan, nanti pemakaiannya tergantung kepada soal apa yang diketahui, begitu. Nah, kita lanjut. Adapun penerapan hukum kekekalan momentum sudut sebenarnya banyak sekali. Ini ada lompat indah. Saat pelompat indah akan melakukan putaran di udara, ia akan menekuk tubuhnya. Pernah lihat ya lompat indah kan? Dia akan menekuk tubuhnya. Hal ini untuk mengurangi momen inersianya sehingga kecepatan sudutnya semakin besar. Jadi kan kalau kita mau melompat indah, jadi kalau badan kita tetap lurus ya pasti akan semakin susah, ya kan? Semakin susah karena apa? Karena kecepatan sudutnya semakin kecil gitu. Jadi caranya adalah dia akan menekuk tubuhnya. Atau misalnya seperti penari balet juga. Penari balet ketika penari balet menarik tangannya ke dekat badannya, ya, ia akan berputar lebih cepat karena momen inersianya berkurang, sedangkan kecepatan sudutnya makin besar. Sedangkan kalau dia mengembangkan kedua tangannya, bisa ya dibayangkan ya, ia akan berputar lebih lambat. Kenapa? Karena kecepatan sudutnya semakin kecil gitu. Nah, itu dia sekilas tentang momentum sudut dan juga hukum kekekalan momentum sudut. Nah, sekarang kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Di sini nanti akan Ustazah berikan contoh soalnya tentang momentum sudut dan juga yang ini kesetimbangan benda tegar yang barusan saja akan jelaskan. Kesetimbangan benda tegar. Kalau kemarin kan kita sudah ada Ustazah berikan mukaddimahnya sedikit tentang benda tegar itu apa, gitu kan? Apa itu sebenarnya benda tegar? Ya. Nah, jadi kesetimbangan yang dikatakan dengan kesetimbangan ada syaratnya dikatakan setimbang, dan kesetimbangan itu dia ada 3 jenis, ya. Kesetimbangan partikel statis adalah keadaan suatu partikel ketika memiliki resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi apabila dia dikatakan setimbang secara statis apabila sigma gayanya sama dengan 0, sigma fx-nya 0, sigma fy-nya juga 0, dan juga ini pada statis, dan juga mengalami kesetimbangan benda tegar, keadaan partikelnya tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Jadi kalau yang dikatakan kesetimbangan pada benda tegar itu adalah apabila resultan gayanya dan juga momen gayanya atau torsinya sama dengan 0. Ini ya. Ini. Jadi saya salinkan lagi ke sini biar lebih gampang. Yang persyaratan dikatakan setimbang, benda tegar itu setimbang, ya. Benda tegar itu dikatakan setimbang, syaratnya ada 2. Saya ulangi, benda tegar itu dikatakan setimbang, syaratnya ada 2. Yang pertama, ya, benda tegar itu dikatakan setimbang, ada 2 syaratnya.
Apa itu? Yang pertama, sigma F-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma torsinya harus sama dengan 0. Inilah baru dikatakan setimbang untuk benda tegar. Ya, inilah dikatakan setimbang. Nah, jadi di sini kita akan membuat contoh soal untuk kesetimbangan benda tegar. Kita perhatikan. Ya, ini tadi yang saya buat ya. Sigma F harus sama dengan 0 dan sigma torsi harus sama dengan 0. Itu adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Ada 3 jenis kesetimbangan. Sebelum ke contoh, kita lihat dulu jenis-jenis kesetimbangan. Ada 3 jenis kesetimbangan. Yang pertama kesetimbangan stabil atau mantap. Yang kedua labil. Yang ketiga netral atau indifferent. Apa yang dikatakan dengan kesetimbangan stabil? Kesetimbangan stabil itu adalah kesetimbangan yang apabila diberikan gaya, sesaat setelah gaya luar dihilangkan, maka bendanya itu bergerak lalu kembali ke posisi awal. Setelah digerakkan, benda itu setelah digerakkan, baru dia balik lagi ke posisi awal mula dia berada. Itu dikatakan dengan kesetimbangan stabil, ya. Di mana nanti pada kesetimbangan stabil itu titik beratnya akan mengalami kenaikan. Sudah? Jadi kalau kesetimbangan stabil itu contohnya adalah kursi goyang. Nah, ada pernah nggak Anda sekalian memakai atau melihat kursi goyang? Itu kalau kursi goyang itu kan bawahnya dia agak agak mencekung ya, bawahnya itu, sehingga kalau kita duduk di situ dia akan terus bergoyang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, gitu kan? Nah, jadi dia akan berusaha untuk kembali ke posisi awal. Itu dia kesetimbangan stabil. Yang kedua adalah kesetimbangan labil. Jadi kalau dikatakan dengan kesetimbangan labil, sesaat setelah gaya luar dihilangkan, dia tidak kembali ke posisi awal, kebalikan dari stabil. Jadi dia titik beratnya akan bergerak turun. Nah, di sini contohnya misalnya seperti ini. Ada bola, misalnya bola. Ada satu bola. Saya gambarkan aja lah bola ya, biar nampak. Ada bola misalnya. Ini kesetimbangan yang labil ya. Di sini ada bola. Bola kaki misalnya, baru nanti meletakkan di sini kelereng, sudah. Terus ini digerakkan, si kelereng digerakkan, akan jatuh kan? Kelereng akan jatuh ke sini. Setelah kelerengnya jatuh ke sini, apakah kelereng bisa kembali ke sini? Tidak kan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini merupakan kesetimbangan yang labil, namanya kesetimbangan labil, ya. Nah, yang ketiga itu adalah kesetimbangan yang netral atau indifferent. Jadi, yang dikatakan dengan kesetimbangan indifferent ini adalah kesetimbangan yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat setelah ataupun sebelum diberikan gaya pengganggunya. Jadi tidak pengaruh. Sehingga titik beratnya tetap. Ini contohnya seperti ini. Contohnya nih ada bola, misalnya bola atau kelereng boleh lah. Ini saya gambarkan juga. Di sini, ini misalnya, ya, ini ada bola. Nanti meletakkannya di lantai seperti ini. Sudah. Nah, lalu didorong, sehingga dia akan bergeser ke sini, ya kan? Nah, jadi dia posisinya tetap pada garis lurus nih. Dia tidak mengalami perubahan titik beratnya, tetap. Ya, ini dikatakan kesetimbangan yang netral atau indifferent. Itulah dia jenis-jenis kesetimbangan. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan Ananda sekalian contoh soal untuk momentum sudut dan juga kesetimbangan benda tegar, biar bisa dipahami bersama-sama ya. Baik, perhatikan soalnya ini. Soal pertama, perhatikan. Benda bermasa 1 kg bergerak melingkar. Ya, 1 kg bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 2 radian per sekon. Masanya 1 kg, berarti ya udah kita buat dulu diketahui. Diketahui yang pertama massa sama dengan 1 kg.
bergerak melingkar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega, kayak huruf W. 2 radian per sekon, 2 radian per sekon. Tentukan momentum sudut. Tentukan momentum sudut jika jari-jari lintasan partikel itu adalah 10 cm. Jari-jari itu berarti R. R-nya adalah 10 cm. Yang dia tanya adalah momentum sudutnya atau L. Nah, kita jawab bersama-sama. Ya. Perhatikan anak-anak ustazah, ini dia tadi yang sudah ustazah buat. Yang diketahuinya masanya tadi 1 kilo, omega 2 radian per sekon, R-nya adalah 10 cm, yang ditanya adalah momentum sudut. Tadi rumus momentum sudut, apa rumusnya? L sama dengan I dikali dengan omega. Gitu kan? L sama dengan I dikali dengan omega, atau boleh juga tadi I sama dengan M kali R kuadrat dikali omega, gitu kan? Dari mana MR kuadrat? Itu dari rumus momen inersia. M-nya sudah ada, R-nya ini sudah ada R, omeganya juga sudah ada. Cuman perhatikan satuannya, di sini adalah 10 cm, harus kita ubah ke meter. 10 cm berapa meter? Berapa Nana? 0,1 meter ya. Baik, 0,1 meter. Sudah, langsung kalikan semua. 1 kali 0,1 kuadrat dikali 2 sama dengan 0,1 kuadrat. Kita buat dalam bentuk pangkat ya. 1 kali 10 pangkat minus 2 kali 2. 1 kali 1 1 kali 2 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, begitulah dia hasil akhirnya. Nah, ini boleh Ananda nanti kalikan juga ya, siapa tahu ustazah ada kesilapan, tidak ada salahnya nanti ditegur kalau ustazah mungkin ada silap-silap mengalikannya ya. Ustazah bukan segitu nilainya. Nah, boleh. Sudah? Nah, seginilah dia, inilah dia besar nilainya. Oke. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Sudah? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini adalah contoh tentang benda tegar. Ini dia. Jadi ini Ananda sekalian, harap untuk lebih berhati-hati ya. Teliti, perhatikan baik-baik penjelasan dari ustazah biar paham betul-betul. Nah, perhatikan. Seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti yang diperlihatkan pada gambar. Inilah dia. Jadi ini ada tali, dia panjat, membentuk tegangan tali. Ini tegangan tali T1, T2, T1 membentuk sudut 37 derajat, T2 53 derajat. Tentukanlah besar tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Massanya 50 kg. Berapakah tegangan tali T1? Berapa tegangan tali T2? Itulah yang ditanya. Udah? Baik, kita jawab bersama-sama. Ya. Nah, di sini ustazah sudah menggambarkannya. Ustazah sudah menggambarkan ini. Kita kembali ke kameranya. Nah, perhatikan gambarnya sudah ustazah buat di sini. Ya. Jadi ada seorang anak tadi massanya 50 kg. Massa anak itu 50 kg dan dia bergantung pada sebuah tali. Bergantung pada sebuah tali seperti ini, terbentuklah sudut. Cara mengerjakannya ini Ananda sekalian perhatikan baik-baik ya. Pertama sekali kalau ada soal begini, pertama sekali yang kita lakukan adalah kita buat garis X dan Y-nya. Sudah? Ini kan bisa kita garis tarik garis nih. Ini kan lurus ya. Ini bisa kita tarik garis, kita panjangkan maksudnya begini. Nih. Ini seolah-olah adalah sumbu Y, gitu kan? Terus yang sini kita tarik garis juga.
Begitu. Ya, ini adalah sumbu X. Sudah? Begitu ya anak-anak saja caranya. Nah, sehingga kita akan memperoleh, ini tadi begini ya, kalau saja panjangkan seperti ini. Sehingga ya kan Anda semua sudah mempelajari trigonometri ya. Pada sumbu X itu ada cos, pada sumbu Y itu ada sin. Ya, ini saja kasih cara gampangnya. Karena ini kan miring dia ya. Ini miring sebesar 53 derajat. Pada T1 miring sebesar 37 derajat. Maka caranya seperti ini. Perhatikan. T2 ada dua gayanya. Ini kita proyeksikan satu persatu. Ini T2 ya. Ini T2. Sudah? Kita proyeksikan pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. T2 buatlah di sini. Perhatikan anak-anak sekalian. Di sini T2 cos 53. T2 cos sudut 53. Sudah? Terus karena dia miring, dia ada ke sumbu X, dia ada ke sumbu Y juga ya. Sudah? Pada sumbu Y berarti di sini ada T2 gitu kan? T2 sin 53. Untuk T1 pada tegangan 1 ini, sini dia ada dua juga, pada X dan pada Y. Ini ya. Pada X, sini X tadi ada cos ya, yaitu T1 cos 37. Sedangkan pada sumbu Y ada T1 sin 37. Sudah? Jadi pada sumbu X ada T2 cos 53, ada T1 cos 37. Satu ke kanan, satu ke kiri. Pada sumbu Y ada T2 sin 53 arahnya ke atas, ada T1 sin 37 arahnya ke atas juga, dan yang terakhir ini yang ke bawah karena ada orang yang manjat di sini yang beratnya 50 kg, maka ada gaya berat ke bawah. Nah, lalu kita jabarkanlah sesuai dengan yang Ustazah katakan tadi yang hukum setimbang itu. Sigma F sama dengan 0. Persyaratannya sigma F sama dengan 0, baik itu sigma Fx harus sama dengan 0 atau sigma Fy harus sama dengan 0. Sudah? Maka kita cari satu persatu pada X dan juga Y. Perhatikan. Sigma Fx sama dengan 0. Sudah? Mana-mana saja di sini gaya pada X. Yang ini kan? Ini X ya. Apa itu? Positif T2 cos 53 dan negatif T1 cos 37. Iya kan? Kalau ke kanan kita buat positif, ke kiri kita buat negatif. Maka masukkan di sini, ya. Sigma Fx sama dengan 0 yaitu T2 cos 53 kurang. Kenapa kurang? Karena ini negatif ya. T1 cos 37 sama dengan 0. Inilah dia persamaan pada sumbu X. Sekarang kita cari pada sumbu Y, biar sama-sama nanti tinggal kita masukkan. Sigma Fy sama dengan 0. Apa-apa sajakah gaya yang ada pada sumbu Y? Yaitu ada positif T2 sin 53, positif T1 sin 37, dan negatif W. Ya kan? Karena ini arahnya ke bawah ya. Sudah, kita masukkan di sini. Udah? Apa tadi? T1 sin 37 tambah T2 sin 53 kurang W sama dengan 0. Ini dia persamaan untuk yang Fy-nya, ini untuk Fx-nya. Jadi sampai di situ kira-kira Anda sekalian bisa nggak ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah dapat kita persamaan sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya, ya kita tinggal memasukkan rumusnya, ya. Kita tinggal memasukkan rumusnya. Berapa nilainya gitu. Udah. T2 kan kita nggak tahu T-nya, itu yang mau kita cari tadi ya.
berapa tegangan 1, berapa tegangan 2 gitu kan. Nah, jadi ya kita masukkan saja. T2 tetap saja buat T2. Cos 53. Cos 53 kalau kita cari di kalkulator dia 0,6. Kurang T1 tetap aja buat T1. Cos 37 itu adalah 0,8 sama dengan 0. Sehingga ini kan kita bentuk dia dalam bentuk persamaan, buat dalam bentuk persamaan. Sehingga ini kan bisa begini. T2 0,6 sama dengan T1 0,8. Bisa ya? Atau T2 sama dengan T1 0,8 per 0,6. Bisa ya? Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini 0,8 sama 0,6 sama-sama bagi 0,2, hasilnya adalah T2 sama dengan 4/3 T1. Ya kan? Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan, ya. Baru nanti di sini juga demikian. Masukkan semua nilainya. Sin 30, sin 37. Berapa sin 37? Sin 37 itu adalah 0,6 ya, 0,6. 0,6 dan sin 53 itu adalah 0,8. Kebalikannya, kita masukkan sama-sama aja yuk. T1 kali sin 37 itu 0,6 tambah T2 sin 53 adalah 0,8 kurang W-nya itu adalah W-nya itu tadi masanya ya, beratnya. Massa kali gravitasi berarti 500 sama dengan 0. Nah, ini waktu kita sudah habis. Jadi coba ini Ustazah minta Ananda lanjutkan. Ini lanjutkan, nanti dia dapatlah kita sebuah persamaan. Dapat di sini misalnya persamaannya adalah T1. Setelah dapat persamaan T1, maka substitusilah dia ke persamaan yang kita dapat, sehingga nanti kita peroleh hasilnya T1 sama dengan sekian, T2 sama dengan sekian. Nah, itulah mungkin tugas untuk Ananda sekalian. Ini kelanjutannya itu adalah matematikanya nih, fisikanya sudah selesai. Ini adalah tinggal matematika bagian substitusi. Saya yakin Ananda sekalian bisa. Demikian saja, barakallahu fiik. Kita lanjut minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan Ustaz ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.